Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zeki Anjani. Saya dari kelompok 3 kelas 81 ingin menjelaskan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia yang ditugaskan oleh pelajaran IPS. Yang termasuk kemajemukan masyarakat Indonesia salah satunya adalah mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial? Untuk menjawab soal tadi, mari simak penjelasan video berikut. Secara umum, mobilitas sosial adalah sebuah bentuk perubahan kedudukan masyarakat yang ada di dalam sebuah kelas sosial atau ke kelas sosial lainnya. Pengertian mobilitas sosial berarti sebuah perpindahan individu maupun kelompok melalui sistem hierarki atau sertifikat sosial. Dalam KBBI, mobilitas sosial diartikan sebagai perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Berikut ini beberapa definisi mobilitas sosial menurut ahli. Yang pertama ada Sir Jono Soekanto. Mobilitas sosial menurut Sir Jono Soekanto adalah pergerakan dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya. Yang kedua ada Robert M.Z. Lawang. Mobilitas sosial diartikan sebagai perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang dimensinya secara berjenjang. Yang ketiga ada Horton dan Hunt. Mobilitas sosial merupakan suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Dengan demikian, jika berbicara tentang mobilitas sosial, maka yang dimaksud adalah bentuk perpindahan status dan peranan seseorang atau kelompok orang dari kelas sosial yang lebih rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi, atau dari kelas sosial yang lebih tinggi ke kelas sosial yang lebih rendah, vertikal, atau perpindahan kelas sosial dengan derajat yang searah atau horizontal. Bentuk mobilitas sosial. Mobilitas terbagi menjadi beberapa bentuk. Pembagian bentuk mobilitas sosial ini berdasarkan pada pengaruh setidaknya hasil dari perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Bentuk mobilitas sosial pada dasarnya terbagi menjadi 3, yaitu mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial antar generasi. Yuk, simak penjelasannya satu persatu. Yang pertama ada bentuk mobilitas sosial vertikal. Bentuk mobilitas sosial vertikal maksudnya ialah perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial lainnya dalam posisi yang tidak sederajat. Coba kamu bayangkan, kamu berada di bagian tengah sebuah garis vertikal. Ketika kamu berada di posisi itu, kamu memiliki kesempatan untuk naik ke atas atau turun ke bawah, kan? Nah, begitu juga mobilitas vertikal yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Gerak mobilitas sosial ke bawah, social sinking, adanya proses penurunan status atau kedudukan sosial seseorang dari atas ke bawah. Alasan terjadinya social sinking tidak hanya terjadi karena pemecatan, kesalahan kerja, penyalahgunaan jabatan, maupun hal buruk saja. Akan tetapi, social sinking juga bisa terjadi karena adanya masa pensiun jabatan, mengalami sakit yang menurun berhalangan melaksanakan sebuah tugas. Contoh gerakan mobilitas sosial ke bawah yaitu diberhentikan dari pekerjaan karena terbukti korupsi. Bisa juga seseorang kapten sepak bola berubah menjadi pemain sepak bola biasa, atau seorang staf pemerintahan yang resmi pensiun dari sebuah institusi pemerintahan dan kini ia menghabiskan waktu untuk mengasuh cucu-cucunya. Gerak mobilitas sosial ke atas, social slimming. Mobilitas sosial vertikal ke atas ini ditandai dengan adanya kenaikan status sosial seseorang, kedudukan yang lebih tinggi atau terbentuknya sebuah kelompok baru yang lebih tinggi dari lapisan sosial yang sudah ada sebelumnya. Gerakan ini memungkinkan individu mengalami kenaikan status yang tidak sederajat dengan statusnya yang sebelumnya, sehingga akan ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan kehidupan sebelumnya. Biasanya, individu yang mengalami social slimming memiliki kinerja yang baik. Contohnya, guru yang diangkat menjadi kepala sekolah, karyawan biasa diangkat menjadi manajer, seorang warga yang diangkat jadi ketua RT. Bentuk mobilitas sosial yang kedua, bentuk mobilitas sosial horizontal. Bentuk mobilitas sosial horizontal adalah peralihan atau perpindahan individu dari kelompok sosial satu ke kelompok sosial lainnya dalam posisi yang sederajat. Kamu sekarang bayangkan kembali jika berada di tengah sebuah garis horizontal, kalau kamu ada di sana.
Mau kamu berpindah ke kanan atau ke kiri, pasti kamu akan berada di satu tempat yang sejajar kan? Nah, sama seperti halnya mobilitas horizontal ini. Biasanya bentuk mobilitas sosial horizontal ini terjadi pada perpindahan kewarganegaraan, pindah lokasi penugasan yang tanpa mengubah jabatan. Nah, karena perpindahan yang terjadi pada mobilitas ini tidak mengubah strata atau derajat seseorang, maka tidak banyak terjadi perubahan dalam kehidupan sebelumnya. Nah, itulah penjelasan mengenai bentuk mobilitas sosial dan hal terkait mobilitas sosial lainnya. Sekian penjelasan tentang mobilitas sosial dari saya. Semoga kalian semua paham apa yang saya jelaskan tadi mengenai mobilitas sosial. Macam-macam bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Bagaimana bentuk keberagaman masyarakat Indonesia? Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia terdiri dari suku bangsa, adat istiadat, agama, sosial budaya, dan ras. Berikut penjelasan lengkapnya. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan maritim, dan kedatangan penjajah. Penyebaran tersebut memberikan karakter yang berbeda pada setiap kelompok etnis. Keberagaman adat istiadat. Adat istiadat adalah peraturan hidup manusia yang sudah ada sejak nenek moyang. Secara umum, adat istiadat merupakan pedoman perilaku yang mengakar kuat dan menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman agama. Agama merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah mengakui Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu sebagai agama resmi masyarakat Indonesia. Masyarakat juga bisa memeluk kepercayaan yang diyakininya. Keberagaman sosial budaya. Indonesia dicirikan oleh keberagaman dalam bidang sosial budaya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lingkungan atau kondisi alam. Beberapa faktor pendorong adanya keberagaman sosial budaya di Indonesia adalah faktor lingkungan, baik lingkungan geografis, lingkungan keluarga, maupun lingkungan kebudayaan, dan masyarakat sekitarnya. Keberagaman ras. Ras adalah klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan manusia berdasarkan ciri fenotipik, ciri fisik, dan asal geografis. Asal-usul keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keberadaan bangsa asing di Indonesia, sejarah penyebaran ras di seluruh dunia, dan kondisi geografis. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Mengingat keberagaman tersebut, masyarakat Indonesia sudah seharusnya bersikap toleran terhadap perbedaan dan pluralisme dalam masyarakat.